Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maria Junata dengan NIM akhiran 139. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang inovasi pembelajaran yang saya buat. Di sini saya membuat inovasi pembelajaran menggunakan bisa disebut sosial media yang berguna untuk beberapa metode pembelajaran ketika kita akan melaksanakan pembelajaran atau penjelasan pembelajaran yang akan kita mulai. Di sini saya sudah membuat salah satu server yang akan kita pergunakan nanti ketika melakukan pembelajaran. Di sini saya sudah membuat dengan mata pembelajaran yang sudah saya sesuaikan juga. Di sini ada desain komunikasi visual server. Kita langsung lihat saja untuk salah satu servernya. Ini sudah saya buat beberapa kategori dan beberapa channel. Ini informasi adalah berupa kategori dan di beberapa menu di bawah kategori itu ada beberapa channel. Yang pertama itu ada channel aturan dalam Discord. Di sini kita bebas memberikan aturan ketika dalam Discord itu harus seperti apa. Di sini saya sudah membuat contoh peraturan dalam Discord tersebut. Di sini ada sopan, kemudian tidak mengganggu privasi, tidak ada bullying dan beberapa yang lainnya ya. Kemudian di sini ada pengumuman. Pengumuman ini berupa beberapa pengumuman-pengumuman penting yang akan dilaksanakan atau sebagai pengingat untuk untuk siswa kita nanti. Seperti contoh ini ada pengingat untuk tugas mingguan, kemudian diskusi mata pembelajaran, kemudian yang lain-lainnya ya. Kemudian di bagian absensi ini hanya untuk berupa isi absen terhadap siswa kita nanti. Kemudian di sini ada link software pembelajaran yang bisa siswa kita download nanti ketika ingin mempraktekannya. Di sini sudah saya sediakan beberapa link untuk pembelajaran desain komunikasi visual. Di sini ada beberapa software yang sudah saya letakkan di sini. Kemudian di sini akan berisi materi pembelajaran yang akan siswa kita terima nantinya. Nah, perlu kita ketahui di bagian kategori informasi ini, yang bisa mengedit atau yang bisa mengirimkan pesan di channel ini hanya admin saja atau bisa disebut guru saja yang bisa mengirimkannya. Kemudian di bagian kategori text channel ini semua bisa mengakses di bagian channel tersebut. Ini channel untuk membahas pembelajaran, kemudian ini untuk membahas tugas individu, kemudian ini project kelompok untuk membahas tugas-tugas kelompok, kemudian ini feedback dan saran untuk saran dan masukan untuk channel kita, atau semisal siswa kita kekurangan channel kita bisa buat lagi. Di sini saya sudah membuat juga channel untuk siswa agar tidak men-spam di channel pembelajaran nanti. Nah, kelebihannya untuk menggunakan Discord ini, ketika kita menggunakan WhatsApp itu, kalau semisal kita spam, itu akan tenggelam chat atasnya. Nah, di sini itu tidak perlu khawatir. Di sini sudah ada porsi-porsinya masing-masing. Di sini untuk membahas pembelajaran, kemudian ini list tugas individu, kemudian yang ini untuk nge-spam atau pembahasan yang tidak penting akan dibahas di sini. Jadi siswa itu tidak perlu nge-scroll ke atas, kehilangan chat, kehilangan pesan, itu tidak perlu. Mahasiswa sudah bisa mencari di beberapa channel-channel tersebut yang sudah disediakan. Kemudian kelebihannya lagi, Discord ini tidak perlu bertumpuan ke satu aplikasi saja. Nah, Discord ini bisa dibuka dimanapun, entah itu di laptop, di HP teman, kemudian dimanapun ketika ada akses internet itu bisa membuka Discord ini. Nah, di sini saya membuka melewati browser ini bisa, hanya perlu email dan passwordnya saja. Nah, kemudian siswa-siswa Madura itu tidak mau yang ribet-ribet ya. Setahu saya itu mahasiswa Madura itu hanya perlu satu aplikasi yang berguna untuk semua keperluan.
Contohnya Discord ini. Nah, di sini ada voice channel ini yang berguna untuk eh, pembelajaran nanti agar kita tidak perlu mendownload aplikasi kedua seperti Google Meet, Zoom, itu tidak perlu. Nah, kelebihan voice channel di sini ini tidak ada limit aksesnya, kemudian ini tidak berbayar atau bisa dibilang free sama sekali tidak bayar. Di sini saya sudah membuat 3 meeting room yang berguna untuk ketika nanti kita menjalani pembelajaran. Nah, di sini juga bisa share screen, kemudian juga coba kita lihat dulu untuk share screen-nya ini. Kita bisa share screen bebas, ini mirip seperti Google Meet dan Zoom. Oke, kemudian di sini juga bisa nge-share aktivitas, bisa seperti contoh YouTube. Nah, YouTube ini kita bisa memanfaatkan untuk nanti memulai pembelajaran. Kita bisa menonton bersama di Discord menggunakan aktivitas ini. Dan kita cari metode pembelajaran atau materi pembelajaran lewat YouTube itu bisa gampang sekali menggunakan Discord ini ya. Oke, lanjut. Mungkin ini juga sebagai membahas spamnya. Ketika mahasiswa ingin membahas sesuatu yang lain, itu bisa join di channel membahas apapun dan spam di sini. Kemudian di bagian voice channel ini saya dilimitkan supaya supaya siswa itu tidak bisa mengakses di bagian Meet ini. Jadi Meet ini disediakan hanya untuk pembelajaran kita saja. Nah, kemudian kelebihannya lagi pada Discord ini, jika kita mengajar beberapa mata kuliah atau kita mengajar beberapa pembelajaran di salah satu kelas, itu bisa membuat kategori lagi tanpa membuat grup lagi. Kalau seperti di WA itu kan grupnya sampai bertumpuk-tumpuk ya. Nah, di sini di Discord kita bisa membuat kategori lagi, kemudian membuat channel lagi. Jadi teks atau isi chat kita itu tidak tenggelam lah seperti itu. Kemudian di sini saya sudah mencari lagi beberapa pengertiannya. Di sini di Discord ini memiliki komunikasi yang real time. Di Discord ini menyediakan chat dan voice yang memungkinkan interaksi secara langsung terhadap siswa nanti. Kemudian yang kedua, organisasi mudah. Di sini dapat membuat server khusus untuk kelas atau mata pembelajaran tertentu dan mempermudah diskusi dan materinya. Di sini bisa disesuaikan ya, tanpa harus menggunakan satu untuk semua, tapi ini semua bisa untuk semua. Jadi maksudnya itu semisal kita mengajar beberapa mata pembelajaran di sini, kita bisa membuat beberapa mata pembelajaran tersebut di satu server saja seperti itu. Kemudian di yang pada poin ketiga itu ada beragam fitur. Di Discord ini memiliki beberapa fitur juga, tapi di sini saya belum mengintegrasikan. Di sini saya sudah mengaitkan bot, tapi belum saya konfigurasikan. Nah, di sini untuk botnya itu ada 3. Ini cardboard, ini retin untuk musik, ini tatsu untuk absensi. Tapi saya belum menggunakan atau belum mengintegrasikan, hanya mengaitkan saja terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu fleksibilitas. Seperti yang saya bilang tadi, itu fleksibilitas kita bisa mengakses Discord ini di beberapa perangkat, termasuk komputer, smartphone, ataupun tablet. Kita hanya perlu membuka browser, kemudian search laman Discord ini, kemudian kita tinggal menginputkan email dan password kita. Kemudian yang kelima itu dukungan untuk kolaborasi. Fitur-fitur seperti berbagi layar dan penggunaan bot dapat meningkatkan kolaborasi antara siswa dalam proyek atau tugas kelompok. Kemudian yang keenam ini ada keamanan dan privasinya. Tenang saja di Discord ini ada keamanan dan privasinya, tidak hampir berbeda sama WhatsApp juga. Dan kita bisa mengatur sendiri privasi untuk server kita nanti, dan memastikan hanya siswa kita yang bisa join ke server kita.
Kemudian yang ketujuh, integrasi dengan platform lain. Nah, Discord ini dapat diintegrasikan dengan berbagai platform lain sebagai Google Drive atau LMS dan pokoknya mudah lah kalau di Discord ini. Jadi siswa Madura itu kebanyakan yang ingin mempunyai satu aplikasi saja yang berguna untuk semuanya. Nah, ketika kita menggunakan grup di WhatsApp, ketika kita ingin menggunakan Meet atau Zoom itu kan harus menggunakan aplikasi ganda. Kita harus mendownload Google Meet dulu, kita harus login dulu ke Google Meet-nya. Kemudian ketika Zoom, kita harus Zoom dulu, kita harus login menggunakan akun kita. Nah, di Discord ini beda. Di Discord ini kita tinggal membuat satu akun tapi berguna untuk kesemuanya. Entah itu chat, entah itu Meet, Zoom itu bisa berguna di satu platform saja. Nah, di sini saya sudah membuat inovasi pembelajaran tersebut untuk mengefisienkan penggunaan software atau aplikasi di perangkat kita nanti. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya dan seperti itulah inovasi pembelajaran saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini. Kurang dan lebihnya pembahasan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.